Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Pratiwi, absen 17, kelas 11 IPS 1 dari SMAN 71 Jakarta. Hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Etika Islam di Era Perkembangan Ilmu dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Acep Mahmudin, Wakil Kesiswaan Ibu Yulfira, Pembina Rohis Bapak Ervan Maulana, guru-guru, staf, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat wa'afiat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan ini. Hari ini saya membawa topik yang akan disampaikan, yaitu etika Islam di era perkembangan ilmu dan teknologi. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau sudah berbicara etika, semua sudah tahu apa itu etika. Ya, bisa dikatakan etika adalah perilaku seseorang yang baik, sopan, dan santun. Maka etika Islam di sini menggunakan Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai landasan beretika. Seandainya kita mencontohkan seperti apa etika dalam Islam itu, tentunya ada banyak. Misal, berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua, memberi salam ketika orang lain lewat, dan tidak menghina orang lain. Kali ini, etika yang kita fokuskan adalah kejujuran dan cara menyikapi informasi palsu dari segi agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya di masa seperti ini etika Islam tak akan lepas meskipun teknologi dan ilmu berkembang pesat. Hal ini tentu harus dipertahankan karena perkembangannya membuat seseorang bisa terpengaruh hal-hal positif ataupun negatif, tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Apalagi banyak yang pandai ilmu dan teknologinya, terutama menggunakan sosial media, tetapi kurang beretika dalam menyampaikan informasi dan melakukan percakapan atau istilahnya chatting dengan seseorang melalui sosial media. Kalau masalah sosial media, pasti hal-hal negatif lebih cepat responnya daripada hal-hal positif. Padahal belum tentu apa yang kita lihat itu kebenarannya. Rasulullah SAW pun bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan sesuatu yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mendengar berita negatif tentang seseorang atau sesuatu, pasti kita merasa geram dan ingin menyebarluaskan melalui sosial media supaya kita mendapat bahan obrolan dengan orang lain, teman-teman, dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun melarang kita untuk gibah, karena apa yang kita bicarakan belum tentu lebih baik dari mereka. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan janganlah sebagian dari kamu mengguncing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selain menggosip dan gibah, bukankah berita negatif berkaitan dengan berita palsu? Nah, dalam dalil Al-Quran menyatakan bahwa menyebarkan informasi palsu merupakan perilaku yang tidak jujur. Hal ini dikarenakan sebagai penyebar info palsu sudah bertentangan dengan etika Islam. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah kepada kamu,
tentu kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah saya menyampaikan ceramah ini, tentunya membuat kita ingin beristighfar dan berdoa kepada Allah supaya dijauhi dari perbuatan tersebut. Namun, ingatlah, mungkin kita boleh resah dengan semua ini, tetapi kita tidak boleh menghakimi mereka. Cukup kita katakan dan luruskan apa yang menurut kita benar selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah tanpa menghujat dan menghakimi. Sebab, apa bedanya kita dengan... Dari pembahasan ini, maka etika Islam harus bisa sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Ilmu teknologi boleh berkembang pesat, tetapi etika tidak boleh ditinggalkan apalagi sampai pudar. Harapan saya agar kedepannya memiliki generasi yang cerdas dan beretika dari sekarang hingga mendatang. Mudah-mudahan dengan adanya ceramah ini memberikan manfaat kepada hadirin. Saya, selaku pembawa materi, meminta maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.